Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kami masih bisa memberikan sebuah inspirasi buat teman-teman semua. Hari ini yang kita kunjungin yaitu peternak puyuh yang berlokasi di Jalan Mawar, Pedurenan, Mustika Jaya. Ayo kita lihat peternakannya. Tempat peternakan burung puyuh di sini. Nanti kita bisa masuk dalam, kita lihat dalam. Nah, ini kandang puyuhnya. Peternakan juga dengan siapa, Pak? Dengan Ajat. Ini Pak Ajat, owner dari pemilik kandang puyuhnya. Silakan Pak Ajat, sejarahnya gimana sih kok bisa terjun ke dunia puyuh ini? Sejarah awal mulanya ya. Saya itu tadinya sih emang di sini kan lingkungan peternak puyuh ya. Tadinya saya sendiri gitu ya, ikut sama teman yang sudah duluan usaha ternak puyuh. Kemudian saya bisa ngumpulin modal sedikit demi sedikit, akhirnya memulai usaha puyuh dengan perlahan-lahan dan bikin sendiri ya, bikin kandang sendiri, terus kita penetasan sendiri karena ada mesin penetas sendiri dan pemanas untuk puyuh kecil ya. Luar biasa ya. Jadi awalnya ikut sama orang lain, nggak berapa lama hasil dari belajarnya sudah punya kandang seluas ini. Kira-kira berapa Pak ini luasnya? Ini sekitar 100 meter lebih lah. 100 meteran ya. Ini kandang 100 meteran. Kalau emangnya nanti diisi full sekitar 8.000 ekor. Bayangkan bisa 8.000 ekor puyuh di sini. Kalau 8.000 ekor bisa masuk berapa Pak kira-kira? 8.000 ekor itu bisa menghasilkan sekitar 7.500-an butir puyuh, telur puyuh setiap hari. Setiap hari. Dari 8.000 atau 9.000 puyuh itu bisa menghasilkan berapa tadi Pak? Kalau untuk 8.000 sekitar 7.500 butir telur setiap harinya. Dengan per kilo berapa kira-kira sekarang? Apa ya? Harga per kilonya? Harga pakan. Iya. Harga telur puyuhnya. Untuk saat ini karena pakannya emang ada kenaikan ya, apalagi sekarang ada dampak kenaikan BBM. Ya kita juga mau tidak mau harus naikkan harga. Ya sekitar 32.000 per kilo. 32.000 per kilo ya. Dengan asumsi ada 7.500 butir telur setiap harinya. Mantap. Ini buat penetasan ya? Ini mesin penetasan puyuh ya dari. Tapi kan di sini bisa langsung penetasan juga. Ya, karena kita punya mesin sendiri, cuman bukan mesin yang otomatis ya. Maksudnya mesin yang manual. Jadi karena memang kita bikin sendiri ya. Jadi ini kapasitas satu mesin ini sekitar 1.200 butir. Kalau kita pakai 2.400 sekali kita menetaskan. Mantap, keren. Anak muda juga nih, keren ya. Ini anak muda yang jiwa usahanya luar biasa, inspiratifnya juga luar biasa. Dari mulanya ikut sama orang, akhirnya sekarang bisa buat kandang sendiri dengan kuantitas di kandang ini bisa sampai 8 atau 9.000 puyuh. Bisa menelurkan seharinya 7.500 butir telur. Oke, itu pasarnya gimana Pak Ajat? Untuk pasarannya kebenaran kita emang udah ada kelompok ini ya di sini ya, kelompok tani untuk puyuh ya, semacam paguyuban gitu. Jadi kita bisa saling bantu dalam hal pemasaran. Tapi kalau emangnya ini kita ada pelanggan sendiri sih. Sekarang kan gitu. Ada dibantu dunia media sosial ya. Tidak seperti dulu yang harus secara manual kita pasaran. Tapi sekarang lebih mudah. Jadi kita ada tim marketing ya, maksudnya ada reseller yang bisa diperbantukan. Mantap. Jadi mereka bisa
dapat penghasilan lebih dari sini, Oke. bantu perekonomian mereka lah. Ibu-ibu Ya, yang kita berdayakan sih biasanya ibu-ibu, Oh, ibu-ibu ya? muda gitu ya, Yang yang udah. aktif di media sosial. Mereka nge-share telur puyuh atau daging puyuh gitu ya. Jadi mereka bisa memasarkan sendiri dan mendapatkan Keuntungan ya sih ya. keuntungan dari situ. Nah, kira-kira udah sejauh mana nih peran serta pemerintah? Kalau peran serta pemerintah ya emang belum sih kalau di sini, maksudnya Belum. karena mungkin kita juga nggak ini ya, tidak pernah sih mengajukan, tapi sampai saat ini belum Benar. belum dapat. Oh, gitu. Tapi sudah masuk dalam binaan dinas koperasi atau apa gitu? Belum sih. Oh, belum masuk Belum ya? ya, pengennya sih ada gitu ya. Masuk ya. Oke, nanti coba ini juga butuh ya peran dari pemerintah khususnya dinas koperasi dan UMKM. Hal-hal semacam ini ya wayahnya kita bisa memperhatikan di semua gitu. Jadi memang ini menjadi tulang punggung masyarakat sekitar juga ya Pak Jat ya. Iya. Jadi bisa mempekerjakan orang-orang lain juga gitu. Kita lihat di sini ini adalah burung. Ya, ini adalah telur yang baru netas ya. Bukan, baru ditelurkan. Ini telur yang baru keluar nih. Ya. Ini baru ditelurkan dari burung puyuh. Emang dari jam masuknya dia bertelur. Oh, Jam betul. 10 itu dia udah mulai bertelur sampai besok pagi. Jam berapa mulai bertelurnya? Jam 4 berarti ya? Enggak, sebenarnya sih dari jam 2 atau 3 tuh udah, tapi belum signifikan yang nelor. Nah, tapi nanti yang banyaknya tuh sekitar habis maghrib lah. Oh, gitu. Berapa sehari ini kira-kira? Hari ini kan emang punyanya belum banyak ya. Paling sekitar 2 sampai 300-an. 200-an. Karena emang kita masih dalam merintis lagi. Tadinya kan memang sempat ada kendala gitu ya. Ya, jadi ternak puyuh ini sempat ada kendala adanya virus ya. Jadi virus yang tadinya jumlahnya bisa mencapai 8 atau 9 ribuan puyuh di kandang ini semua, cuma gara-gara virus mati dalam sekejap, akhirnya dirintis lagi. Ya, dirintis lagi. Sekarang ada sekitar 1000-an ya. 1000 burung puyuh ya, nantinya ini juga semua akan terisi semua dengan burung puyuh. Oke, ini lokasinya di Jalan Mawar, Kecamatan Pedurenan, Mustika Jaya. Silakan yang mau berkunjung, yang mau belajar, bagi para pemula, pebisnis, silakan di sini bisa dengan senang hati belajar mengenai ternak puyuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak pemula ya, tidak harus pakai modal besar ya. Yang penting mah ada kemauan, ketekunan, dan jaga kebersihan kandang paling ini ya. Dan kalau emangnya ada hal-hal atau kendala, mungkin masih bisa ditanyakan ke yang sudah berpengalaman. Terus emang kalau di puyuh itu kendalanya cuma satu sih, yaitu kalau ada virus itu ya. Tapi itu juga masih bisa ditanggulangi kalau emangnya virusnya itu masih lemah. Yang penting kita jangan panik, terus berusaha ada vitamin atau obat-obatan yang bisa dipakai di dunia puyuh ya, bisa dibeli di toko-toko atau secara online. Untuk beternak puyuh itu sebenarnya tidak sulit. Yang pentingnya kita tuh rajin aja, pokoknya rajin, dan modalnya pun bisa dicicil secara perlahan. Jadi kita bisa menetaskan puyuh nih sekitar 500 butir. Nanti kalau emangnya mau nambah populasi, nah kita bisa netasin lagi. Dan sekarang juga banyak bibit-bibit puyuh yang bisa dibeli di peternak-peternakan yang sekiranya mau yang sudah bertelur atau masih usia remaja yang belum bertelur. Jadi tinggal pilih aja. Yang penting kita ada koneksi tempat untuk bertanya. Kalau untuk pemula, biasanya mereka itu kan tidak tahu ya
jenis puyuh. Kadang kan puyuh ada dua warna ya kebanyakan gitu ya, hitam dan coklat. Ada juga jenis autumn yang burik-burik belorok putih gitu. Tapi kebanyakan kan jenisnya itu hitam dan coklat. Nah, kalau untuk pemula disarankan mending memilih puyuh yang jenis panel stock. Artinya kalau emangnya kita mau pelihara dari kecil, dari masih pitik lah, di oki sebutnya gitu ya. Nah, itu dari awal dia menetas tuh sudah ketahuan jenis kelaminnya, jantan dan betina. Biasanya kalau yang betina itu berwarna coklat dan yang jantannya itu berwarna hitam. Nah, kalau emangnya kita mau beternak telur puyuh, maksudnya diambil telur puyuh, biasanya kita ambil betinanya aja, jantannya kita jual. Jadi tidak dikawinkan lagi nantinya. Jadi yang ada di kandang itu hanya puyuh betina saja. Oh, limbah kotoran ya. Emang kebanyakan banyak yang bertanya gitu ya. Untuk limbah kotoran puyuh itu dulu memang kita belum ada sistem ya, sistem untuk cara menanggulangi membuang limbahnya. Tapi sekarang kita ada metodenya, itu dengan cara dibakar. Jadi kotoran puyuh itu sebenarnya bisa dibakar. Nanti hasil pembakarannya itu kita bisa kumpulkan untuk pupuk tanaman. Tapi juga dulu sempat sih bisa dimanfaatkan lagi. Kalau emangnya kita tidak mau dibakar, itu bisa dibikin untuk maggot dan kutu air. Dulu tuh sempat dipakai untuk peternak cupang. Kotoran puyuh itu dipakai untuk peternak cupang untuk menghasilkan kutu air. Sebenarnya virusnya itu sama seperti ayam sih, dia kayak semacam tetelo, terus apa tuh senot. Nah, itu masih virus-virus ringan lah, masih bisa diobati. Tapi emang ada satu virus yang riskan, emang itu yang kita juga sampai hari ini, sampai detik ini masih belum bisa menemukan cara, paling mencegahnya aja ya, yaitu ya virus semacam flu burung begitu. Tapi itu bisa ditanggulangi dengan mencegah jangan sampai virus itu masuk ke dalam kandang ya, dengan sanitasi atau pembersihan kandang yang secara berkala dan penyemprotan desinfektan untuk hewan biar virus itu tidak masuk ke kandang. Kalau tetelo itu biasanya virus puyuh itu biasanya mati, tapi tidak sekaligus ya, perlahan mereka tuh mati. Nah, kalau senot itu biasanya ada benjolan-benjolan di sekitar kepalanya yang lama-lama itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, kalau untuk flu burung sendiri, dia itu memang mematikan ya, dalam hitungan jam atau menit itu bisa satu kotak puyuh itu bisa mati semua. Dan itu sangat riskan banget emang. Sampai detik ini juga kita jangan sampai gitu kejadian. Ya, pesan saya sih mungkin kalau emangnya untuk yang mau mencoba gitu ya, tidak ada salahnya mencoba bisnis puyuh itu, karena dampak dari ekonomi penghasilan dari puyuh itu bisa dirasakan setiap hari. Maksudnya kalau puyuh itu udah bertelur, kita ambil telurnya, nah hari itu kita antar ke pedagang telur puyuh, hari itu bisa dapat duit. Maksudnya kita bisa dapat penghasilan gitu. Jadi setiap hari itu kita tuh punya penghasilan dari puyuh. Terus mungkin untuk pemerintah kalau emangnya diperhatikan ya, para peternak, bukan peternak puyuh aja ya. Jadi di kita ini kan peternak itu ada peternak telur ayam, peternak ayam ya.
dan ternak puyuh, pasti semuanya merasakan dampak kenaikan harga pakan. Dan kita lihat di berita-berita lah, baik elektronik ataupun media sosial gitu ya, sering terjadi demo ya. Kalau bisa sih pemerintah bisa melindungi lah peternak-peternak mandiri seperti kita ini ya, dalam hal dalam hal penyediaan pakan yang bisa terjangkau harganya gitu, jangan naik terus. Akhirnya kita bingung, otomatis ya dampaknya ke warga, masyarakat juga yang merasakan. Nantinya pasti ada kenaikan di ininya, di pasaran harga telurnya gitu.